Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue bakal update berita mengenai ngamuknya John Terry ke fans dan penunjukan McFarlane untuk match kedua dia di pekan ini dan update tipis berita transfer target Chelsea di transfer window Januari. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bangkalan, True Blue dari Garut, dan True Blue yang nonton channel ini sambil jaga anak ya. Wow, mantap sekali. Terima kasih buat kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Terima kasih dan sehat selalu buat kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu kasih hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian juga bisa follow gue di Instagram @nandasugiono, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Kita mulai aja ya. Berita pertama dilansir dari Sky Sport. Breaking. Kalau McFarlane akan kembali memimpin Chelsea untuk satu laga lagi saat mereka bersiap menghadapi Fulham pada hari Rabu. Ada perkembangan saat ini menunjukkan bahwa Liam Rossoneri akan resmi menjadi pelatih kepala Chelsea tepat waktu untuk laga FA Cup melawan Charlton Athletic pada Sabtu malam. Jadi penunjukan atau pengumuman Liam Rossoneri yang ada saat ini akan di-hold sementara waktu untuk menjadi pelatih kepala Chelsea sampai waktu yang sudah ditentukan, yaitu sebelum FA Cup ya. Dan berita kedua juga dilansir dari Max Landon. Dipahami bahwa Liam Rossoneri meminta untuk kembali ke Strasbourg terlebih dahulu guna berpamitan secara layak dengan para pemain, staf, dan klub. Selain itu, ia tidak ingin menjalani laga pertamanya hanya dengan satu sesi latihan untuk menyampaikan ide-ide dan konsep permainannya kepada tim. Jadi ini menurut gue adalah smart move yang dilakukan oleh Liam supaya punya waktu lebih buat mempersiapkan Chelsea di game yang akan dia tukangi ya. Dan ini juga semoga aja memberikan hasil maksimal buat para squad Chelsea dengan pelatih baru, dengan sistem baru, dan membuat pertandingan ini menjadi kemenangan buat Chelsea di match-match berikutnya ya. Dilansir dari Nizar Kinsella, kalau McFarlane akan memimpin Chelsea saat menghadapi Fulham, sementara itu Liam Rossoneri telah menggelar pembicaraan dengan Chelsea hari ini, namun masih ada satu hal penting yang harus dibereskan, yaitu menyiapkan pengganti Strasbourg. Selain itu, Strasbourg dijadwalkan menggelar konferensi pers pada pukul 9.30 waktu setempat di stadion mereka. Dan dilansir dari Chelsea Dodgers, dikutip dari Miguel Delany, kalau McFarlane dijadwalkan memimpin sesi latihan Chelsea besok dan diperkirakan tetap menjadi pelatih saat melawan Fulham hari Rabu. Chelsea tidak ingin menimbulkan gangguan yang tidak perlu setelah penampilan solid kontra Manchester City. Itu dia. Jadi salah satu alasan selain dengan keinginan Liam Rossoneri untuk kembali ke Strasbourg untuk saying goodbye, manajemen juga memikirkan mengenai performa Chelsea tampil melawan Manchester City di bawah asuhannya McFarlane yang begitu solid. Dan semoga aja di derby London melawan Fulham ya, Chelsea bisa membawa pulang poin. Karena ini tentu bukan pertandingan yang mudah buat Chelsea. Dan ini akan menjadi match kedua McFarlane. Kita lihat apakah McFarlane akan membuat kejutan lagi di match kali ini ya. Penunjukan Liam Rossoneri ini membawa harapan dari para fans yang sudah disampaikan ya di dalam pertemuan dengan Bluco. Jadi kemarin katanya ada pertemuan antara komunitas fans Chelsea dengan para manajemen di Chelsea. Ini beritanya akan gue update karena masih dalam proses dan belum dikeluarkan secara resmi apa yang terjadi pembicaraannya. Tapi secara garis besar, para fans ini menunjukkan tuntutan kepada Liam Rossoneri ya, yaitu pembaruan agenda awal Rossoneri di Chelsea. Ini adalah poin-poin yang diinginkan oleh para fans. Pertama, hentikan amal charity game ya, yaitu memberikan poin dengan mudah ke para tim yang sedang bertanding melawan Chelsea. Ini terjadi di beberapa kejadian ya di musim ini, di mana Chelsea sudah berhasil unggul di setiap pertandingan tersebut, tapi malah berbalik menjadi hasil seri atau hasil kekalahan. Nah, itu yang diinginkan oleh para fans untuk diberhentikan dan menjadi tanggung jawab Liam Rossoneri berikutnya. Kemudian yang kedua, jadikan Stamford Bridge sebagai benteng yang sulit ditaklukkan. Ketiga, benahi komunikasi dan pesan ke publik. Keempat, bangkitkan kembali Cole Palmer ya. Kita tahu Cole Palmer di beberapa kesempatan ini sangat dilimitasi, apalagi setelah dia kembali dari cedera dan agak sulit mendapatkan tempat untuk dia mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Dan tuntutan para fans yaitu memberikan Cole Palmer kebebasan sehingga Cole Palmer bisa kembali menunjukkan performa terbaiknya di Chelsea.
Dan terakhir, rapikan disiplin tim. Ya, ini juga menjadi isu di mana Chelsea menjadi tim dengan kartu merah terbanyak dan kartu kuning yang cukup banyak juga di musim ini. Dan itu akan dibebankan kepada Liam Rossoneri di awal-awal karir dia menukangi Chelsea di musim ini ya. Nah, beberapa dukungan juga datang dari para ex pemain Premier League. Yang pertama dilansir dari Matt Law, penunjukan Liam Rossoneri sebagai pelatih kepala akan memberikan harapan bagi para pelatih muda kulit hitam yang sedang bercita-cita, kata Paul Convelli. Paul Convelli adalah pemain kulit hitam pertama dalam sejarah Chelsea dan saat ini memiliki foundation yang memang fokus untuk membantu para pemuda atau anak-anak kulit hitam untuk berkarir sebagai pesepak bola maupun pelatih ya. Dan Rooney ini juga ikut memberikan dukungan kepada Liam Rossoneri. Rooney adalah salah satu kolega Liam Rossoneri di Derby County pada saat dia menjadi manajer ya. Menurut Rooney, Liam sangat penting bagi saya. Dia luar biasa dalam kemampuan melatihnya. Saya lebih berperan sebagai manajer yang mengurus pemain dan hal-hal lainnya gitu, kata Rooney ya. Nah, tapi awal karir Rooney ini menjadi seorang manajer, Liam Rossoneri adalah asisten pelatih. Sebelumnya Liam Rossoneri menjadi asisten pelatih juga di Hull City dan di beberapa tim lainnya ya. Dan ketika menjadi asisten pelatih dari Rooney saat itu, walaupun Derby County tidak uh, punya hasil yang baik pada saat dipegang oleh Rooney dan Liam Rossoneri ya, setelah sebelumnya dipegang oleh Frank Lampard. Derby County ini cukup terbang-terbang sampai ke playoff dan tapi gagal untuk masuk ke Premier League. Setelah itu diganti ke Wayne Rooney dan performa dari Derby County ini terus menurun ya. Tapi di balik semua itu, menurut Wayne Rooney yang paling berperan dalam formasi yang ditunjukkan itu adalah Liam Rossoneri. Tapi menurut gue ini recognition dari Rooney ini cukup backfire ya buat Liam Rossoneri karena pada saat itu Derby County tidak terlalu baik performanya di bawah asuhan mereka ya. Ini cukup menunjukkan bahwa agak sedikit red flag apakah formasi yang akan dimainkan oleh Liam Rossoneri ini akan menjadi kuburan buat Chelsea ya. Nah, kemudian kita beralih ke berita selanjutnya. Ini ada sedikit info mengenai transfer window yang kemarin mengenai Vini Junior ya. Dilansir dari Madrid Universal, dikutip dari The Guardian, breaking, Chelsea sedang menyiapkan tawaran sebesar 160 juta euro untuk merekrut Vinicius Junior. Wow, tentu ini berita yang sangat menggemparkan ya. Seandainya memang Chelsea akan mengajukan penawaran sebesar 160 juta euro kepada Real Madrid untuk membawa Vini Junior ke Stamford Bridge. Ini buat gue pribadi seakan-akan lebih menggambarkan realitas Bluco, di mana pada saat Enzo Maresca membutuhkan seorang pemain berpengalaman, mereka mati-matian menolak untuk melakukan spending atau investasi ke pemain-pemain yang diinginkan oleh Enzo Maresca. Tapi begitu Enzo Maresca cabut, out of nowhere tiba-tiba Chelsea bersedia membayar 160 juta euro untuk mendatangkan Vinicius Junior ya di bawah Liam Rossoneri. Ini akan tentu menjadi salah satu anomali ya yang tentu kita juga bisa melihat bagaimana Bluco ini pelan-pelan memang sepertinya pengen menghancurkan pelatih yang memiliki ambisi untuk membawa Chelsea menjadi lebih baik lagi ya. Tapi terlepas dari semua itu, tentu gua akan happy seandainya Vini Junior memang betul ke Chelsea karena dia adalah salah satu pemain winger terbaik di dunia yang saat ini memang dibutuhkan oleh Chelsea karena kita sangat punya problem di lini depan di mana kita selalu bottleneck, tidak bisa menciptakan peluang atau memanfaatkan peluang. Dan Vini Junior ini sudah terbukti ya, proven memiliki goal scoring yang luar biasa, 20 plus goal di setiap musimnya dan punya pengalaman di Champions League dan tentu ini akan menjadi modal yang penting buat Chelsea seandainya memang Vini Junior mau masuk ke Chelsea. Dan pertanyaannya apakah Chelsea mau untuk nge-break cap salary yang selama ini sudah dibuat oleh manajemen untuk mendatangkan Vini Junior? Kalau mau berarti ini Bluco memang mungkin punya harapan ke depan untuk membuat Chelsea menjadi klub juara lagi ya. Kita coba lihat aja nanti di transfer Januari ini apakah berita ini benar-benar kejadian atau hanya isu semata ya. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian Vini Junior apakah mampu meningkatkan performa Chelsea di paruh musim kedua ini ya. Nah, kita ke berita utama mengenai John Terry yang ngamuk-ngamuk dengan para fans Chelsea. Tapi sebelum gue mulai, kalian yang mau membeli jersey klasik dan kualitas modern, langsung scan aja QR Code yang ada di video ini. Kalian bisa langsung ke jerseymegastore.id, check out jersey favorit kalian menggunakan kode JFSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Beberapa waktu lalu, BBC Sport melakukan interview setelah
pemecatan Enzo Maresca kepada seluruh fans di seluruh dunia ya, kebanyakan dari fans UK dan juga India. Di dalam interview tersebut, berbagai fans menunjukkan bahwa John Terry adalah salah satu sosok yang layak untuk menjadi pengganti Enzo Maresca di Chelsea. Setelah interview tersebut, berbagai reaksi keluar di media sosial. Banyak juga fans yang meragukan kemampuan John Terry untuk menjadi manajer Chelsea karena menurut mereka John Terry itu tidak capable untuk menangani klub sebesar Chelsea karena John Terry katanya belum memiliki pengalaman menjadi seorang manajer dan masih sangat muda. Dan komentar-komentar ini tiba-tiba menyulut kemarahan John Terry yang belakangan memang sedang aktif-aktifnya bersuara di sosial media ya. Gue juga nggak tahu kenapa John Terry ini sangat aktif mengomentari kondisi Chelsea belakangan ini. Apakah dia memang mencari spotlight untuk ditunjuk menjadi seorang pelatih Chelsea atau memang dia concern terhadap situasi yang terjadi kepada Chelsea belakangan ini ya. Ini menurut John Terry yang membalas komentar salah satu fans ya. Saya punya semua lisensi kepelatihan yang dibutuhkan. Saya juga punya pengalaman 3 tahun melatih di Premier League bersama Aston Villa. Di atas semua itu tidak ada yang lebih Chelsea daripada saya. Kalau Chelsea ingin kembali ke level teratas, tentu dibutuhkan manajer top. Dan iya, itu bisa saja membuat saya tersingkir. Tapi tolong jangan bilang saya tidak punya kualifikasi. Jadi itu yang membuat John Terry marah karena banyak fans yang mungkin tidak mengerti atau ini mungkin fans-fans baru yang bergabung setelah eranya John Terry. Jadi mungkin selama John Terry berkarir dia tidak pernah menyaksikan bagaimana John Terry mati-matian membela Chelsea sampai dia geger otak ya, kepalanya nancep ke tanah. Kemudian besoknya itu dia sudah kembali lagi untuk membela Chelsea dan bagaimana John Terry begitu menjunjung tinggi badge yang ada di dadanya ya. Dia tidak pernah pindah ke klub, ditransfer ataupun tergoda untuk pergi meninggalkan Chelsea sampai Chelsea memutuskan bahwa kontrak John Terry tidak diperpanjang lagi ya. Walaupun kita tahu setelah John Terry pamit di tahun 2018 dari Chelsea, dia ke Aston Villa bermain satu musim untuk membantu Aston Villa menuju ke Premier League. Tapi sayangnya John Terry gagal sebagai pemain ya di playoff. Dan musim depannya dia kembali ke Villa Park menjadi asisten pelatih dari Dan Smith. Dan berhasil membawa Aston Villa ke Premier League ya. Hingga musim 2021 ini John Terry akhirnya mundur dari asisten pelatih Dan Smith di Aston Villa dan mencoba mengejar impiannya untuk menjadi seorang manajer utama di klub sepak bola Inggris ya. Dan sejak tahun 2023, John Terry menjabat sebagai kepala pelatih Akademi Chelsea. Ia juga sudah mengutarakan hasratnya beberapa kali untuk menjadi pelatih atau manajer Chelsea di kesempatan-kesempatan ke depan ya. Walaupun kita nggak pernah melihat sepak terjang John Terry langsung sebagai seorang manajer ya, karena di Aston Villa dia menjadi asisten manajer, tapi sempat beberapa kali dia menggantikan Dean Smith ya di saat-saat absennya Dean Smith di periode itu. Dan menurut gue apapun yang terjadi, John Terry layak diberi kesempatan untuk menjadi seorang manajer Chelsea ya. Baik itu hasil yang buruk atau hasil yang baik. Menurut gue John Terry punya privilege setelah apa yang dilakukan ke Chelsea dan apa yang sudah dia korbankan selama bertahun-tahun buat klub ini. Klub ini harus paling tidak memberi kesempatan kepada John Terry di area manajerial. Rumor beredar, Terry akan dikonsider menjadi pelatih senior atau jika tidak menjadi asisten pelatih Liam Rossoneri di Chelsea. Hal ini tentu adalah pilihan yang tepat bagi gue ya, buat gue pribadi untuk mensupport Liam Rossoneri yang saat ini memang butuh bantuan untuk mendapatkan kepercayaan para fans ya. Karena selama ini kita melihat Liam Rossoneri ini bukanlah pelatih elit yang mentereng, dia hanya pelatih dari Ligue 1 membawa Strasbourg di posisi 7 ya. Dan masih sangat muda, tentu ini menjadi satu obstacle tersendiri buat Liam Rossoneri untuk mendapatkan hati para fans ya. Terutama gue pribadi, gue tidak percaya Liam Rossoneri mampu membawa perubahan atau paling tidak berbuat jauh lebih baik daripada apa yang sudah dilakukan Enzo Maresca di Chelsea. Tapi dengan kehadirannya John Terry tentu ini akan mengubah persepsi dan permainan yang akan dilakukan oleh Liam Rossoneri. Seperti yang kita tahu, John Terry adalah Mr. Chelsea, dia jauh lebih tahu Chelsea dibandingkan Liam Rossoneri. Dan John Terry adalah sosok yang bisa menginspirasi para pemain dan juga para fans untuk terkoneksi kembali dengan klub yang selama ini sudah dirasakan tidak lagi memiliki aura atau kesamaan visi semenjak Bluko mengambil alih dari Abramovich. Dan ini yang menjadi kekhawatiran terbesar para fans, di mana kita melihat
identitas Chelsea sebagai sebuah klub yang kita kenal perlahan menghilang di bawah tangan Bluco ini ya. Dan sosok John Terry tentu akan sangat menginspirasi, menjadikan perkat bagi para fans dan juga klub yang selama ini, dan semoga aja ini bisa membuat tim jauh lebih solid lagi di bawah asuhan Liam Rossoneri. Karena gue yakin Liam Rossoneri ini sangat membutuhkan bantuan para pemain senior atau legend-legend Chelsea yang saat ini sedang berada di berbagai penjuru dunia ya. Hal ini pernah dilakukan di era Andre Villas-Boas, menunjuk Di Matteo sebagai asisten pelatihnya, dan ini pada saat itu tidak membawa perbaikan sebenarnya, tapi paling tidak dari fans ini merasa harus memberi kesempatan kepada Andre Villas-Boas, dan turns out Villas-Boas gagal di Chelsea, tapi Di Matteo terus melanjutkan DNA dan heritage yang ada di Chelsea sampai akhirnya mampu membawa UCL The Big Ears pertama kalinya ke Stamford Bridge ya. Nah, ini tentu akan menjadi kisah inspiratif yang mungkin saja terjadi di Chelsea di musim ini. Tapi apapun itu, gue berharap semoga Liam Rossoneri membawa para pelatih yang tepat ya untuk menukangi Chelsea, karena ini adalah periode yang sangat sulit buat dia. Seluruh harapan, seluruh tanggung jawab, dan hasil yang buruk tentu akan membawa Chelsea crumble down, dan kemungkinan besar akan memiliki efek domino di setiap lini yang akan terjadi musim depan ya. Nah, tulis pendapat kalian, apakah pemilihan John Terry sebagai asisten pelatih Liam Rossoneri ini mampu mendongkrak performa Chelsea di paruh musim ini dan membuat para fans memberikan dukungannya kepada Liam Rossoneri ya. That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat likes-nya. Kalian juga yang paling penting ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa kasih hype kalian supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini, dan follow gue di Instagram untuk ngomongin Chelsea sepanjang hari ya. Thank you buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up the Chelsea.